Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili, yaitu mengenai sifah musyabbahah atau sifah yang diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Beliau mengatakan, as-sifatu tushabbihu ismal fa'ili fi umurin. Sifat itu dapat menyerupai isim fa'il dalam beberapa perkara. Wa ahammuha, dan perkara-perkara yang paling penting itu adalah al-awwalu, yang pertama, ad-dalalatu 'alal ma'na wa sahibihi, bahwa sifat itu menunjukkan kepada makna yang dikandung oleh sifat tersebut, wa sahibihi, dan juga menunjukkan kepada pemilik dari makna sifat tersebut. Nah, dalam hal ini sama dengan isim fa'il, bahwa sifat tersebut itu mengandung akan makna sifat dan juga menunjukkan akan pemilik sifat tersebut. Kama fil amthilati, sebagaimana telah ditunjukkan pada contoh-contoh. Atsani, yang kedua, annaha amilatin nasba, ya, bahwa sifah dan juga isim fa'il itu sama-sama beramal nasab. Ya, sama-sama beramal nasab. Artinya dapat menasabkan maf'ul bih, misalnya seperti itu. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Wa kanal aslu annaha la tansibu. Padahal asalnya yang namanya sifat itu dia tidak menasabkan. Jadi perhatikan bahwa sifah musyabbahah itu asalnya tidak menasabkan, ya, tidak menasabkan maf'ul bih. Mengapa? Li'annaha ma'khudatun minal fi'lil lazimi. Karena sifah musyabbahah itu diambil atau diturunkan dari fi'il lazim. Dan fi'il lazim itu kan fi'il yang intransitif, artinya sebetulnya tidak memerlukan maf'ul bih. Ats-tsalitsu, kemudian keserupaan yang ketiga itu adalah annaha tutsanna wa tujma'u wa tudzakkaru wa tuannatsu. Bahwa sifah musyabbahah itu dapat dimutsannakan, ya, dibuat menjadi bermakna dua. Wa tujma'u, dan juga dapat dijamakkan, membawa makna tiga atau lebih. Wa tudzakkaru, dan juga dapat membawa makna mudzakkar. Wa tuannatsu, dan juga membawa makna muannats. Mithlu, contohnya, jamilun. Ya, jamilun adalah sifah musyabbahah yang bermakna indah. Itu mudzakkar. Kemudian wa jamilatun. Ya, jamilatun itu dimutsannakan. Wa jamilani, ya, jamilani itu mutsannakan, ya, tadi dimuannatskan, ya, yang jamilatun itu dimuannatskan. Kemudian jamilani dimutsannakan, ya, dimutsannakan, mutsanna tapi mudzakkar. Kemudian wa jamilatani, ya, jamilatani itu mutsanna dan juga muannats. Ya, mutsanna dan juga muannats.
Kemudian wajamiluna. Ya, wajamiluna itu jamak dan mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar. Kemudian wajamilatun. Ya, jamilatun itu muannats dan jamak. Ya, muannats dan jamak. Wa hiya tushabbihu ismal fa'ilil muta'addi liwahidin. Dan sifat musyabbahah itu menyerupai isim fa'il bagi fi'il yang muta'addi, ya fi'il yang muta'addinya kepada satu maf'ul. Ya, jadi sifat musyabbahah itu menyerupai isim fa'il yang dia itu berasal dari fi'il muta'addi kepada satu maf'ul. Li'annaha la tansibu illa isman wahidan. Karena sifat musyabbahah itu hanya dapat menasabkan satu isim saja. Ya, atau tidak menasabkan kecuali satu isim saja. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan alamatus sifatil musyabbahati, yaitu tanda yang dimiliki oleh sifat musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-467. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, sifatun istuhsina jarru fa'ili ma'nan bihal mushbihatus mal fa'ili. Yaitu sifat yang dia itu ustuhsin, yang baik atau layak atau memungkinkan untuk memajrurkan fa'ilnya secara makna. Ya, jadi jika ada sifat yang dia itu memungkinkan untuk memajrurkan fa'ilnya secara makna, ya jarru fa'ili ma'nan biha, ya dia itu memungkinkan untuk memajrurkan fa'ilnya secara makna, maka al-mushbihatu ismal fa'ili. Al-mushbihatu ismal fa'ili. Maka sifat tersebut itu adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, hadzal babur rabi'u mimma ya'malu 'amalal fi'li. Ini adalah bab yang keempat dari kata-kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Wa huwa sifatul musyabbahatu. Jadi yang keempat itu adalah sifat musyabbahah. Itu merupakan isim ya, atau kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Ba'da an madal kalamu 'alal masdari wa ma'ahu ismul masdari. Ya, setelah sebelumnya telah berlalu apa saja ya, isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Yang telah berlalu penjelasannya. Yang pertama itu adalah masdar. Wa ma'ahu ismul masdari. Dan bersama masdar dijelaskan juga mengenai isim masdar. Wasmil fa'ili wa ma'ahu siyagul mubalaghati. Kemudian kelompok yang kedua yang dapat beramal seperti amalan fi'il yang sudah dijelaskan adalah isim fa'il. Dan bersama isim fa'il dijelaskan juga mengenai sighah mubalaghah. Kemudian wasmil maf'uli. Ya, an madhal kalamu ala ismil maf'uli. Kemudian yang ketiga itu adalah yang dapat beramal seperti amalan fi'il adalah isim maf'ul. Ya, kemudian kita masuk yang keempat, yaitu sifat musyabbahah. Kemudian beliau melanjutkan ta'rifus sifatil musyabbahati, yaitu pengertian atau definisi dari sifat musyabbahah. Was sifatul musyabbahatu,
dan yang dinamakan dengan sifah musyabbahah hiyal masughatu min masdaril fi'li tsulatsiyil lazimi. Ya. Jadi hiya al-masughatu min masdaril fi'li tsulatsiyyi al-lazimi. Yaitu suatu kata yang diturunkan atau dibentuk, ya, diderivasi dari masdarnya fi'il tsulatsi yang lazim. Lidalalati ala ma'nan qa'imin fil mausufi ala wajhi thubuti. Di mana kata yang diturunkan dari masdar fi'il tsulatsi yang lazim tersebut itu menunjukkan akan makna yang melekat pada mausuf, yang melekat pada zat yang disifati. Kemudian ala wajhi thubuti, yang itu secara terus-menerus, ya. Artinya sifat tersebut menetap pada mausufnya secara terus-menerus. Kemudian kita lanjutkan. Nahwu contohnya as-sabiyyu fatinun. Anak muda tersebut cerdas. Fa fatinun sifatun musyabbahatun. Maka lafadz fatinun itu adalah sifah musyabbahah. Ma'khudhatun min masdaril fi'li tsulatsiyil lazimi. Kemudian lafadz fatinun itu diambil dari masdarnya fi'il tsulatsi yang lazim. Yaitu fi'ilnya apa? Fatina. Lidalalati ala ma'nan. Dan fatinun tersebut itu menunjukkan akan makna sifat. Apa itu? Wa huwal fatonatu. Yaitu al-fatonah, kecerdasan. Qa'imin fil mausufi. Yang sifat tersebut itu melekat kepada mausufnya. Ya, mausuf yang disifati. Apa mausufnya? Wa huwas sabiyyu. Yaitu as-sabiyyu, anak muda tersebut. Ala wajhi thubuti wat-dawami fi sairil awqati. Yang melekatnya itu secara terus-menerus. Ya, dia menetap dan juga secara terus-menerus. Ats-tsubut, dia itu yang menetap, kemudian ad-dawam, dia secara terus-menerus. Fi sairil awqati, pada seluruh waktu. Artinya pada seluruh waktu, anak muda tersebut itu cerdas. Lat tajaddudi wal huduthi fi waqtin duna akhar. Ya, melekatnya sifat tersebut itu tidak bersifat tajaddud. Ya, dia itu berulang atau ada pembaruan. Dan juga al-huduth, ya, sesuatu yang terjadi kemudian tidak terjadi. Bukan seperti itu. Fi waqtin, ya, terjadi pada satu waktu, duna akhara, tetapi tidak pada waktu yang lain. Ya, jadi itu sifat musyabbahah itu melekat dan ada terus-menerus, bukan sesuatu yang terjadi kadang-kadang kemudian menghilang pada waktu yang lain. Wa hadza bi khilaf ismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Nahwu contohnya Khalidun qa'imun. Contohnya Khalid sedang berdiri. Atau Khalid adalah orang yang sedang berdiri. Fahuwa wasfun dalun ala sifatin aridatin. Maka lafadz qa'imun di sini itu adalah wasf, sifat yang menunjukkan akan sifat yang aridah, sementara, ya, yang terjadi. Li'anna hadzal qa'ima qad yajlisu. Karena orang yang sedang berdiri tersebut, si Khalid, itu kadang duduk. Ya, tidak mungkin dia terus berdiri, kadang dia duduk. Fahadal wasfu la yufidus thubuta. Maka wasf ini yaitu qa'imun itu tidak membawa makna ats-tsubut, ya, makna yang menetap. Wa innama yufidut tajadduda wal hudutsa.
Ya, dan sesungguhnya lafadz qaimun tersebut hanya membawa makna tajaddud, yang berulang, diperbaharui. Wal hudutsa, dan juga terjadi, kadang tidak. Wa hadza sya'nus mil fa'ili, dan ini adalah keadaan dari isim fa'il. Maka isim fa'il itu maknanya tajaddud dan huduts, ya, dia itu terjadi dan berulang, tapi tidak menetap pada mausufnya. Sedangkan sifat musyabbahah itu dia menetap dan terus ada pada mausufnya. Wa qad dzakara al-musannifu rahimahullahu anna alamatas sifatil musyabbahati istihsanu idhafatiha ila fa'iliha fil ma'na. Ya, dan sungguh musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tanda dari sifat musyabbahah itu apa? Istihsanu idhafatiha ila fa'iliha fil ma'na. Bahwa tanda dari sifat musyabbahah itu ya layaknya atau baiknya atau pantasnya diidhofahkannya sifat tersebut kepada fa'ilnya secara makna. Artinya apa? Sifatnya menjadi mudhaf, kemudian fa'ilnya itu menjadi mudhaf ilaihi secara makna. Ya, kemudian ya mungkin bisa istihsanu jarrihi wa jarrihi bil idhafati. Dan juga memungkinkan memajarurkan fa'ilnya dengan idhafah. Atau wa jarruhu bil idhafati juga bisa. Dan sifat tersebut itu memajarurkannya itu dengan idhafah. Nahwu contohnya al-husnul khuluqi mahbubun. Al-husnul khuluqi mahbubun. Akhlak yang baik itu adalah sifat yang dicintai. Nah, maka asalnya apa? Kita lihat al-khuluqi di sini itu menjadi mudhaf ilaih bagi al-husnu. Dan asal dari jumlah ini al-husnu khuluquhu mahbubun. Ya, orang yang baik akhlaknya itu dicintai. Bi raf'i khuluquhu 'alal fa'iliyati. Dengan merofakkan khuluquhu, dan khuluqu itu menjadi fa'il dari al-husnu. Kita lihat catatan kaki. Yaqulun nuhatu, ya, berkata para ulama nahwu, ya, ini merupakan catatan yang penting. Inna sifata la tudhafu li fa'iliha illa ba'da tahwilil isnadi anhu ila dhamiri mausufiha. Bahwa sifat itu tidak bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya, melainkan setelah memindahkan penyandaran tersebut kepada dhamir mausufnya. Ya. Jadi penyandaran tersebut itu harus dipindahkan kepada dhamir mausufnya. Kalau tidak, sifat itu tidak bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya. Mengapa? Idz law lam yatahawwalil isnadu, ya, idz law lam yatahawwalil isnadu lazima idhofatu syai'i ila nafsihi. Karena jika penyandaran itu tidak dipindahkan, ya, tidak dipindahkan kepada dhamir mausufnya, maka konsekuensinya nanti sama saja itu mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, jadi tidak mungkin kita mengidhofahkan sesuatu secara makna kepada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Ya, kemudian beliau melanjutkan, mengapa li'anna sifata hiya marfu'uha fil ma'na? Karena sifat itu secara makna itu merupakan marfu'nya. Ya, merupakan marfu' dari si sifat tersebut.
Contohnya tadi al-husnu khuluquhu. Nah, di situ kan sifatnya itu merupakan marfu'nya secara makna. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan akan hal ini annahum yaquluna, bahwasanya dahulu orang Arab itu berkata, Hindun atau Hindu, ya Hindun atau Hindu itu adalah hasanatul wajhi. Hindun itu adalah seseorang yang ya cantik wajahnya, baik wajahnya. Fayu'annithu nasifata, maka orang-orang Arab itu memuannatskan sifatnya, yaitu hasanatu. Mimma yadullu ala annaha musnadatun lid-dhamiril mustatiri. Ini menunjukkan bahwa itu disandarkan kepada dhamir mustatir. Wa huwal fa'ilu, yang menjadi fa'ilnya. Walau kanat musnadatan ila ma ba'daha, ya katakanlah itu dianggap disandarkan kepada setelahnya, yaitu al-wajhi, lazimat tadhkiru. Ya, maka konsekuensinya hasanatun itu harusnya dimudzakarkan. Ya, tetapi kita lihat di sini hasanatun di sini muannats, menunjukkan itu disandarkan kepada sesuatu yang muannats, yaitu dhamir mustatirnya. Ya. Kemudian kama tudzakkaru ma'a fa'iliha al-marfu'i. Ya, sebagaimana itu dimudzakarkan kepada fa'ilnya yang marfu', yaitu al-wajhi. Tetapi di sini ternyata disandarkannya kepada dhamir mustatir, yaitu fa'ilnya. Yaitu dhamir kepada mausufnya. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian ammasmul fa'ili fa idhafatuhu ila marfu'ihi mamnu'atun. Adapun isim fa'il, maka mengidhafahkan isim fa'il kepada marfu'nya ya atau kepada fa'ilnya itu terlarang, tidak boleh dilakukan. Nahwu contohnya Khalidun daribul abi amron. Khalidun daribul abi amron. Ya. Apa maksud dari kata-kata ini? Turidu, yang engkau inginkan, daribun abuhu amron. Berarti apa? Khalid, ayahnya Khalid itu memukul Amr. Ya, ayahnya Khalid itu memukul Amr. Berarti daribul abi, itu al-abi menjadi fa'il bagi daribu. Fala tasihhul idhafatu, maka tidak boleh, ya tidak sah pengidhafahan yang seperti itu. Mengapa? Li'alla yuhamal idhafatu ilal maf'uli, supaya tidak disalahpahami bahwa isim fa'il tersebut itu diidhafahkan kepada maf'ulnya. Karena apa? Kalau Khalidun daribul abi, itu asalnya wa annal asla, asal maknanya Khalidun daribun abahu. Khalid itu memukul ayahnya. Padahal yang dimaksudkan ayahnya yang memukul orang lain, yaitu Amr. Fayaqtadhi annal aba madrubun. Maka konsekuensinya kalau kita mengatakan Khalidun daribul abi, itu konsekuensinya ayahnya menjadi orang yang dipukul. Ma'annahu daribun, padahal sebetulnya ayahnya itu yang memukul. Ya. Maka fatuqa'ul idhafatu fi labsin. Maka pada saat itu susunan idhofah tersebut itu menjadi rancu. Yang menjadi samar maknanya. Al-abi itu yang dipukul atau yang memukul. Ya, maka di sini tidak boleh fa'ilnya itu diidhofahkan kepada isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan, lakin ingka nasmul fa'ili ma'khudhan minal fi'lil lazimi.
Akan tetapi jika isim fa'il itu diambil dari fi'il yang lazim. Artinya apa? Dia asalnya tidak memerlukan maf'ul bih. Wa dalla 'ala thubuti wat dawami. Dan juga fi'il lazim tersebut menunjukkan makna yang thubut, yang menetap dan juga ad-dawam, terus-menerus. Sahhat idhafatuhu ila marfu'ihi. Maka pada saat itu sah ya atau memungkinkan mengidhafahkan isim fa'il kepada marfu'nya. Mengapa? Li'annahu hina idzin sifatun musyabbahatun. Karena pada saat itu isim fa'il tersebut menjadi sifat musyabbahah karena memiliki makna yang menetap dan terus-menerus. Nahwu contohnya, Tahirul qalbi mustariyahun. Orang yang hatinya suci itu tenang hidupnya, ya, dapat beristirahat. Maka tahiru di sini itu adalah isim fa'il bentuknya, tapi dari fi'il yang lazim, yaitu tahara atau tahura. Sama bisa tahara yathuru atau tahura yathuru. Nah, kemudian dia membawa makna thubut, menetap dan juga dawam terus-menerus. Maka boleh pada saat itu dia merofakkan fa'ilnya, yaitu al-qalbi. Ya, al-qalbi. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana ma'khudzan minal muta'addi liwahidin. Adapun jika isim fa'il itu diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, sahhat idhafatuhu ila marfu'ihi, yang memungkinkan atau sah untuk diidhafahkan kepada marfu'nya, in wujida qarinatun. Ya, jika di situ terdapat indikator atau petunjuk. Tamna'u minal labsi, yang petunjuk atau indikator tersebut yang mencegah dari kesamaran atau kerancuan. Maksudnya iltibasul idhafati lil fa'ili bil idhafati ilal maf'uli, yaitu kerancuan mengidhafahkan kepada fa'il dari idhafah kepada maf'ul. Contoh yang tadi, ya, kalau Khalidun doribul abi, itu al-abi tadi, itu yang dipukul atau yang memukul. Itu kan rancu, samar. Itu maksudnya iltibas di situ. Nahwu contohnya, Muhammadun rahimul abna'i. Muhammadun rahimul abna'i. Ya, di sini kalau tidak ada konteks juga rancu sebetulnya. Ya, kalau tidak ada konteksnya. Artinya bisa saja Muhammad adalah orang yang menyayangi anak-anak. Ya, orang yang menyayangi anak-anak, memungkinkan. Tetapi di sini ada konteksnya. Karena ada konteksnya, maka berarti Muhammad itu anak-anaknya itu menyayangi manusia. Jadi al-abna'i menjadi fa'ilnya. Nah, konteksnya akan dijelaskan. Fatudhifu ismal fa'ili ila fa'ilihi, maka engkau menyandarkan isim fa'il ya rahimu kepada fa'ilnya, yaitu al-abna'i. Turidu, maka yang engkau maksudkan adalah anna abna'ahu rahimunan nasa, bahwa anak-anak dari Muhammad itu menyayangi manusia. Taquluhu fi maqami madahihim. Yang engkau mengatakannya, konteksnya engkau memuji mereka, memuji anak-anak Muhammad. Wathana'i alaihim bihadhihi sifati. Dan juga menyanjung anak-anak Muhammad dengan sifat tersebut. Warraddi ala man yadda'i ittisafahum bididdiha. Dan juga engkau mengatakan hal tersebut untuk membantah orang yang menuduh anak-anak Muhammad bahwa mereka memiliki sifat yang sebaliknya. Ya, misalnya ada orang-orang yang mengatakan anak-anak Muhammad itu orangnya
tidak sopan, ya orang-orangnya dia tidak penyayang, misalnya seperti itu. Maka engkau membantahnya mengatakan Muhammadun rahimul abna'i. Ya tidak. Anak-anak Muhammad itu orang-orangnya menyayangi manusia. Ya kira-kira seperti itu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, sifatun istuhsina jarru fa'ili ma'nan biha ila akhirih. Ai maksudnya inna sifatal lati yustahsanu an yujarra biha fa'iluha fil ma'na, bahwa sifat yang dia itu layak atau baik atau memungkinkan si sifat tersebut itu memajrurkan atau fa'il itu dimajrurkan oleh sifat tersebut secara makna, hiya as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Maka kata atau sifat tersebut dinamakan dengan sifat yang musyabbahah, yang diserupakan dengan isim fa'il. Wa hiya tajurruhu bi'tibariha mudhafan. Dan sifat tersebut memajrurkan fa'ilnya karena sifat tersebut itu dianggap atau dianggap sebagai mudhafnya, atau dia menjadi mudhafnya, mudhaf bagi fa'il tersebut. Wa fa'iluha al-ma'nawiyyu huwal mudhafu ilaihi. Dan fa'il dari sifat tersebut secara maknawi, dia yang menjadi mudhaf ilaihinya, menjadi dibaca majrur. Kita lihat catatan kaki. Innama ustuhsina jarru fa'iliha li ajalit takhfifi. Ya, sesungguhnya menjadi baik, ya, atau menjadi layak, sifat itu memajrurkan fa'ilnya, itu tujuannya untuk takhfif, meringankan bacaan saja. Ya, karena lebih mudah dibaca idhofah dibandingkan tidak. Ya, lebih mudah dibaca idhofah. Karena contohnya Khalidun doribul abi Amron itu lebih mudah daripada Khalidun doribun abuhu Amron. Ya, contoh yang tadi. Jadi tujuannya untuk meringankan bacaan. Au li gharadin balaghiyin, tetapi bisa juga dibaca seperti itu, ada tujuan balaghahnya di situ. Ya, ada tujuannya untuk menunjukkan gaya bahasa yang memiliki makna tertentu. Contohnya apa? Kal mubalaghati. Ya, contohnya untuk mubalaghah, menunjukkan makna sangat. Indama yusnadul husnu mathalan. Contohnya, disandarkan sifat al-husnu, ya, sifat baik, ya, sebagai contoh, ila domirin aidin alal mausufi. Kepada domir yang kembalinya kepada mausuf. Badalan min isnadihi ila juz'in minhu. Ya, untuk menggantikan penyandarannya kepada sebagian dari mausufnya. Kal wajhi misalnya. Ya, contohnya kalau kepada wajah, itu kan hanya sebagian. Tetapi kalau kepada keseluruhan dari mausuf, kepada orangnya secara keseluruhan, itu kan menjadi mubalaghah. Yang menunjukkan memang kebaikan itu, padahal yang baik wajahnya, tetapi dibahasakan dengan dia baik secara keseluruhannya. Wal haqqu, tetapi yang betul menurut beliau, annal illata, yang menjadi illah, yang menjadi sebab diperbolehkannya sifat itu diidhofahkan kepada fa'ilnya, itu adalah hiyasti'malul arabi. Ya, karena itu penggunaan orang Arab. Orang Arab terdahulu yang berbahasa fasih itu memang menyandarkan sifat musyabbahah kepada fa'ilnya. Maka itu sudah cukup menjadi illah menurut beliau. Kita lanjutkan. Wa innama qila, dan sesungguhnya dikatakan innahu fa'iluha fil ma'na liwuqu'ihi ba'daha. Bahwa
itu menjadi fa'ilnya secara makna karena itu terletak setelah sifah musyabbahah. Wa illa fa fa'iluha al-haqiqiyyu ad-dhamirul mustatiru. Karena jika tidak demikian, maka fa'ilnya secara hakiki itu adalah dhamir mustatir. Mengapa? Ya tadi, li'anna sifata la tudhafu li marfu'iha hatta yuqaddaru tahwilu isnadiha anhu ila dhamiri mausufiha. Karena sifat itu tidak mungkin diidhofahkan kepada marfu'nya sampai ditakdirkan ya adanya perpindahan penyandarannya kepada dhamir mausufnya. Itu ditakdirkan. Karena kalau tidak ditakdirkan tadi konsekuensinya sifat tersebut itu dia disandarkan kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan ahkamus sifatil musyabbahati, hukum-hukum yang berlaku bagi sifat musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-468 sampai bait yang ke-470. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ. Dan dibentuknya isim fa'il, dibentuknya sifah musyabbahah, itu dari fi'il yang lazim. Kemudian lihadiri, dan itu membawa makna hadir, makna waktu yang sekarang. Contohnya apa? Tahiril qalbi jamilidz zahiri. Itu adalah maksudnya orang yang suci hatinya dan juga penampakannya indah. Itu menunjukkan waktu sekarang. Kemudian beliau melanjutkan amalus mifa'ilil mu'atta laha 'alal haddil ladzi qad hudda. Bahwa isim fa'il yang atau sifah musyabbahah itu dapat beramal seperti amalan isim fa'il yang berasal dari isim yang muta'addi. Ya, muta'addi kepada satu maf'ul sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kemudian beliau mengatakan 'alal haddil ladzi qad hudda. Ya, bahwa itu dapat beramal dengan syarat-syarat yang telah berlalu bagi isim fa'il. Ya, kita sebelumnya sudah membahas bahwa isim fa'il itu dapat beramal tetapi memiliki syarat-syarat. Maka itu juga, batasan tersebut berlaku juga untuk sifah musyabbahah jika dia ingin beramal seperti isim fa'il yang muta'addi kepada, atau yang berasal dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Kemudian beliau melanjutkan wa sabaqu ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu dha sababiyatin wajib. Ya, beliau melanjutkan bahwa sabaqu ma ta'malu fihi mujtanabun, ya, bahwa ma'mulnya, ya mudahnya ma ta'malu fihi itu ma'mulnya itu tidak boleh didahulukan daripada sifah musyabbahahnya. Ya, mujtanab tidak boleh. Wa kaunuhu dha sababiyatin wajib. Dan juga dia hanya berlaku untuk yang sababi. Ya, sababi itu berarti yang dia memiliki hubungan sebab dan akibat, bukan yang ajnabi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau melanjutkan atau menjelaskan ketiga bait ini, beliau mengatakan as-sifatul musyabbahatu ta'malur raf'a wan nasba. Bahwa sifah musyabbahah itu dapat beramal rafa' dan juga beramal nasab. Ammar raf'u fa'ala anna ma'mulaha fa'ilun. Ya, dan sifah musyabbahah dapat beramal rafa' karena ma'mulnya itu adalah fa'il. Wa amman nasbu fa'ala annahu syabihun bil maf'uli bihi. Adapun dia dapat beramal nasab,
Ya, karena kata yang terletak setelahnya itu menyerupai maf'ul bihi. Wala ta'malu illa bisyartil i'timadil ladzi taqaddama syarhuhu fi amalis bil fa'ili. Dan sifat musyabbahah itu tidak dapat beramal kecuali dengan syarat i'timad. Ya, syarat bahwa harus disandarkan kepada sesuatu. Kan itu sudah pernah dibahas, yang telah berlalu penjelasannya pada amalan isim fa'il. Wa sayati bayanu dzalika bil amthilati insyaallahu. Ya, nanti akan datang penjelasannya dengan contoh-contoh insyaallahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan walis sifatil musyabbahati ahkamun. Dan sifat musyabbahah itu memiliki hukum-hukum tukhalifu fiha ismal fa'ili. Yang hukum-hukum tersebut itu berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku bagi isim fa'il. Ahammuha, hukum yang paling penting tersebut adalah al-awwalu, yang pertama, annaha la tusaghu illa minal fi'lil lazimi. Bahwa sifat musyabbahah itu tidak dapat dibentuk melainkan dari fi'il lazim. Nahwu contohnya, hadzal qari'u husnus sauti. Qari ini, orang yang membaca ini, itu memiliki suara yang atau bagus suaranya. Wa fi'luhu hasuna. Dan fi'il dari husnu, ya sifat musyabbahah ini, itu asalnya dari hasuna. Hasuna adalah fi'il lazim. Ya, wa huwa fi'lun lazimun. Dia adalah fi'il yang lazim. Ya, jadi dia dari fi'il lazim. Bi khilaf ismil fa'ili, dan ini berbeda dengan isim fa'il. Fa innahu yusaghu minal lazimi, karena isim fa'il itu dapat dibentuk dari fi'il lazim. Contohnya apa? Nahwu al-batilu munhazimun. Ya, al-batilu munhazimun. Kebatilan itu akan kalah. Ya, kebatilan itu akan kalah. Maka di sini al-batilu itu adalah isim fa'il dari batala yabtulu. Itu fi'il lazim. Wal muta'addi, dan isim fa'il juga dapat dibentuk dari fi'il muta'addi. Contohnya apa? Lastu bil munkiri ma'rufaka. Saya bukanlah orang yang mengingkari kebaikanmu. Maka al-munkiri itu dari angkaro yungkiru. Itu adalah fi'il muta'addi. Itu hukum yang pertama, bahwa sifat musyabbahah itu hanya dibentuk dari fi'il lazim. Atsani, yang kedua, annaha lizzamanil hadiri ad-daimi. Bahwa sifat musyabbahah itu secara makna dia itu hanya untuk waktu yang sekarang. Ya. Jadi terus-menerus untuk waktu yang sekarang. Mengapa? Li'annaha tufidu thubuta wa dawama. Karena sifat musyabbahah itu membawa makna yang menetap dan terus-menerus. Fala takunu lil madhi wahdahu. Maka tidak mungkin maknanya makna lampau semata. Awil mustaqbali wahdahu. Dan juga tidak mungkin itu untuk makna yang akan datang semata. Jadi dia itu hadir dan ad-daim. Waktu sekarang dan seterusnya. Wasmul fa'ili yakunu li ahadil azminati thalathati. Sedangkan isim fa'il itu memungkinkan membawa makna salah satu dari 3 zaman. Ya, misalnya waktu lampau saja, atau waktu sekarang saja, atau waktu yang akan datang saja. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, adamu luzumi jaryiha 'alal mudhari'i. Bahwa sifat musyabbahah itu tidak wajib mengikuti pola yang dimiliki oleh fi'il mudhari'. Ya, ini kan kita pernah membahas pada isim fa'il. Isim fa'il itu dia mengikuti polanya fi'il mudhari'nya.
Misalnya dari harokat dan sukunnya. Nah, kalau sifat musyabbahah tidak wajib mengikuti polanya. Bal hiya nau'ani, ya bahkan polanya sifat musyabbahah itu ada dua. In kanat minal fi'li tsulatsiyyi, jika dia berasal dari fi'il tsulatsi. Al-awwalu, macam yang pertama, ma wazanal mudhari'a fil harakati was sakanati. Yaitu sifat musyabbahah yang sebanding atau sama dari mudhari'nya dari sisi harokat dan sukun. Ya contohnya apa? Ka tahiril qalbi wa dhamiril batni. Ya tahiril qalbi, bersih hatinya, kemudian dhamiril batni, yang kecil perutnya, tersembunyi perutnya atau kecil perutnya atau hidupnya sederhana. Ya maka tahirun dan dhamirun itu dia sifat musyabbahah, tapi fahuma yuwazinanil mudhari'a. Keduanya itu mengikuti mudhari'nya. Ya, ini pernah dibahas ya. Apa maksudnya? Yaitu contohnya kalau yatharu. Yatharu. Yatharu itu ya-nya harokat. Maka tahirun itu ta-nya juga harokat. Di sini ta-nya sukun, yatharu, kemudian alif pada tahirun sukun juga. Ya. Kemudian yatharu ha-nya harokat, tahirun ha-nya juga harokat, kemudian run itu harokat, run pada tahirun harokat, ru pada yatharu harokat juga. Itu maksud dari muwazanah. Kemudian yadmuru juga sama, dhamirun, dotnya harokat, ya pada yadmuru itu harokat. Alif pada dhamirun sukun, dot pada yadmuru itu sukun. Kemudian mim pada dhamirun harokat, mim pada yadmuru juga harokat, run pada dhamirun harokat, ru pada yadmuru juga harokat. Wa hadza qalilun, tetapi ini sedikit. Karena kita lihat di sini sifat musyabbahahnya itu polanya mengikuti pola isim fa'il, dan itu sedikit. Atsani, bentuk yang kedua, malam yuwazinil mudhari'a fil harakati was sakanati. Yaitu sifat musyabbahah yang tidak sebanding atau sama dengan mudhari'nya dari sisi harokat dan sukun. Contohnya apa? Ka hasanun wa dhorifun. Ya, hasanun dan dhorifun. Kita lihat di sini, hasanun, kebaikan, kemudian juga ada dhorifun. Dhorifun itu adalah kecerdasan atau keluasan, kira-kira seperti itu. Nah, maka fahuma ghairu muwazinaini lil mudhari'i. Maka hasanun dan dhorifun, keduanya tidak setara dengan mudhari'nya, yaitu yahsunu wa yadhrufu atau yadhrufu. Yahsunu wa yadhrufu. Itu tidak setara dari harokat dan sukunnya, tidak seperti yang dibahas pada kelompok yang sebelumnya. Kemudian wahadha huwal katsiru fiha, dan bentuk yang seperti inilah yang banyak ditemui pada sifat musyabbahah. Kemudian kita lanjutkan, fa in kanat min ghairi tsulatsiyyi, jika sifat musyabbahah itu tidak berasal dari tsulatsi, wajabat muwazanatuha lil mudhari'i. Maka wajib kesesuaiannya tadi dengan mudhari'. Ya, wajib kesesuaiannya dengan mudhari'. Karena dia pasti nanti akan mengikuti wazan dari isim fa'il dari fi'il yang selain tsulatsi. Nahwu contohnya muntaliqul lisani. Ya, orang yang lancar atau fasih lisannya. Maka muntaliqun di sini itu sifat musyabbahah, tapi dia mengikuti wazannya isim fa'il dari intalaqa, yantaliqu, kemudian muntaliqun. Mengapa? Li'annaha min ghairi tsulatsiyyi. Ya, maka karena dia berasal dari bukan tsulatsi.
Nah, maka apa? Ismu fa'ilin awismu maf'ulin uridu bihima ats-tsubutu wat-dawamu. Maka nanti mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul yang dengan kedua wazan tersebut itu yang dimaksudkan adalah makna tsubut yang menetap dan ad-dawam terus-menerus. Ya, karena itu ya dia pasti mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul dari yang selain tsulasi. Wa illa, dan jika tidak demikian, fahiya asalatun la tusaghu illa minats tsulasi. Ya, bahwa sifah musyabbahah itu asalnya itu tidak dibentuk melainkan dari fi'il tsulasi. Ya, kama taqaddama fit ta'rifi, sebagaimana telah berlalu pada definisi. Ya, kalau asalnya yang namanya sifah musyabbahah itu hanya dari fi'il tsulasi yang lazim. Kemudian beliau melanjutkan, wa yuradu bil muwazanati, dan yang dimaksud dengan muwazanah itu adalah tasawi, ya tasawi itu masdar ya, jadi isim. Wa yuradu bil muwazanati tasawi adadil hurufi al-mutaharrikati was-sakinati fi kullin minal fi'li was-sifati. Yang dimaksud muwazanah, kesamaan kesetaraan, itu adalah tasawi adadil hurufi al-mutaharrikati was-sakinati, yaitu kesamaan jumlah huruf yang berharokat dan bersukun fi kullin minal fi'li was-sifati, pada setiap kata ya dari fi'il dan juga sifat. Wa an yakuna tartibul mutaharriki was-sakini fihima mutamathilan, dan juga urutan dari huruf yang berharokat dan sukun tadi pada keduanya itu mutamathil, sama. Kemudian wala yalzamu ittifaqu naw'il harokati, dan tidak wajib jenis harokatnya itu sama. Ya. Falau kana tsani maftuhan fi ahadihima madmuman fil akhari hasolatil muwazanatu. Misalnya sebagai contoh, pada huruf kedua itu salah satunya fathah. Kemudian yang lain itu dhammah. Ya, maka tetap terjadi yang namanya muwazanah. Contohnya tadi. Ya, contohnya tadi. Di sini pada contoh yang ini thahirun dan dhamirun. Ya, thahirun dan dhamirun. Maka di sini kalau kita ambil contoh yang satu saja, yang thahirun. Ya, thahirun. Thahirun itu ta-nya fathah. Kemudian pada atau dhamirun saja. Dhamirun itu dotnya fathah. Kemudian yadmuru, ya-nya fathah, sama. Ya. Kemudian dhamirun, alifnya sukun. Yadmuru, dotnya sukun, sama juga. Tetapi pada mimnya, dhamirun, mimnya kasroh. Tapi pada yadmuru, mimnya dhammah. Ya, berbeda jenis harokatnya. Tetapi tetap karena sama-sama berharokat, di situ tetap terjadi muwazanah. Tetap terjadi kesesuaian. Wa hadza bi khilaf ismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Fa innahu la budda an yujari mudhari'ahu. Karena ini dia itu ya wajib mengikuti mudhari'nya. Ya wajib mengikuti mudhari'nya. Mithlu, contohnya ya contohnya katibun wa yaktubu. Ya, katibun dan yaktubu, orang yang menulis dan dia sedang menulis, itu tadi harus muwazanah dari harokat dan sukunnya. Sedangkan sifah musyabbah tadi tidak. Ada yang jenis yang muwazanah, ada yang tidak. Kemudian murtafi'un dan juga yartafi'u. Ya, murtafi'un dan yartafi'u. Yaitu naik atau tinggi.
Itu juga sama dari sisi sukun dan harokatnya sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, annahu la yataqaddamu ma'muluha al-mansubu 'alaiha. Bahwa tidak boleh untuk sifat musyabbahah itu ma'mulnya yang mansub tidak boleh mendahului sifat musyabbahah. Nahwu contohnya akhuka hasanun ra'yahu. Ya, contohnya akhuka hasanun ra'yahu. Saudara laki-lakimu itu baik pendapatnya. Bin nasbi, dengan menasabkan ra'yahu. La taqulu, maka engkau tidak boleh mengatakan akhuka ra'yahu hasanun. Ya, maf'ul bihnya didahulukan tidak boleh. Ya, mengapa atau tidak boleh? Bikhila fismil fa'ili. Ini berbeda dengan isim fa'il. Fayajuzu taqdimu mansubihi alaihi. Kalau isim fa'il boleh maf'ul bihnya didahulukan dari isim fa'ilnya. Nahwu contohnya Khalidun katibunid darsa. Khalid adalah seseorang yang menulis pelajaran. Fataqulu, maka boleh engkau mengatakan Khalidunid darsa katibun. Ya sama, Khalid sedang menulis atau seseorang yang menulis pelajaran. Dengan ad-darsa didahulukan dari katibun. Itu boleh. Al-khamisu, kemudian yang kelima, anna ma'mulahuma la yakunu ajnabiyan. Anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan. Bahwa ma'mul dari sifatnya itu tidak boleh ajnabi. Tidak boleh, tidak ada hubungannya dengan amilnya. Bal la budda an yakuna sababiyya. Bahkan ma'mulnya itu harus sababi, harus ada hubungan sebab dan akibat. Atau apa wal muradu bihi, yang dimaksud adalah alismudz zahiru al-muttasilu bidhamirin ya'udu ala sahibiha. Bahwa itu adalah ma'mulnya adalah isim zahir yang bersambung dengan dhamir yang kembalinya kepada pelakunya. Ya, ada hubungan sebab akibat karena itu dia secara langsung isim zahirnya itu mengandung dhamir yang kembalinya kepada pelakunya. Kita lihat catatan kaki. Qad yakunud dhamiru malfudhun bihi. Terkadang dhamirnya itu disebutkan dalam jumlah. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh tadi. Ya. Kemudian wa qad yakunu muqaddaron, dan terkadang dhamirnya itu ditakdirkan. Nahwu contohnya hadzal rajulu sahlul khaliqati. Hadzal rajulu sahlul khaliqati. Laki-laki tersebut itu lembut tabiatnya. Ai maksudnya ada minhunya. Ya, ada minhu. Hadzal rajulu sahlul khaliqati minhu. Ya, itu berarti minhunya ditakdirkan. Wa qala al-Kufiyuna, dan berkata para ulama nahwu dari Kufah, la hadzfa fil kalami. Di situ tidak ada penghapusan sebetulnya dalam jumlah tersebut. Wa alid dakhilatu ala sababiyyi tughni anid dhamiri. Karena al yang ada pada sababi, yaitu al-khaliqati, itu sudah mencukupkan dari dhamir, tidak perlu ada dhamir di situ karena sudah ada al. Ya sahlul khaliqati, ada al di situ. Al sudah menggantikan dhamir. Wa huwa ra'yun jayyidun, dan ini juga adalah pendapat yang baik. Mengapa li khuluwihi minat taqdiri? Karena tidak ada takdir dalam i'rab tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu contohnya al-'asi mudhlimun wajhuhu. Orang yang bermaksiat itu gelap wajahnya. Maka di situ ada wajhuhu. Ya, ada dhamir ha, ya, wajhuhu. Ada dhamir ha yang kembalinya kepada al-'asi. Itu maksud dari tadi malfudhun, dilafatkan.
Bi khilaf ismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Fa innahu yakunu ma'muluhu ajnabiyan. Kalau pada isim fa'il itu memungkinkan ma'mulnya berupa ajnabi. Kama fil mithalil mutaqaddimi, sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Wa yakunu sababiyan, dan juga memungkinkan sababi. Nahwu contohnya, marartu bi rajulin qa'idin ba'irahu. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang menuntun untanya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa sawguha min lazimin li hadiri ila akhirih. Ai maksudnya, inna sifatal musyabbahata bismil fa'ili la tusaghu illa minal fi'lil lazimi. Bahwa sifat musyabbahah dengan isim fa'il itu tidak dibentuk melainkan dari fi'il lazim. Wala takunu illa lil hali, dan juga tidak dibentuk melainkan hanya untuk makna hal sekarang, waktu sekarang. Wa fuhima min tamthilihi, dan dapat dipahami dari contoh beliau bi tahiri dan juga wajamili, yaitu tahiril qalbi wajamilidz zahiri, annaha qad takunu jariyatan 'alal mudhari'i, bahwa bentuk dari sifat musyabbahah itu terkadang mengikuti mudhari'nya, ada muwazanah di situ. Ya. Fil harokati was sakanati. Muwazanah dari sisi harokat dan sukunnya. Kemudian wa ghairu jariyatin, dan qad takunu ghairu jariyatin, dan terkadang tidak mengikuti pola dari mudhari'nya. Yang tahirun yang mengikuti, yang jamilun yang tidak mengikuti. Kemudian beliau melanjutkan thumma bayyana, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan, anna sifatal musyabbahata ta'malu amalas mil fa'ili al-muta'addi limaf'ulin wahidin. Bahwa sifat musyabbahah itu dapat beramal seperti isim fa'il, amalannya isim fa'il yang dia berasal dari fi'il yang muta'addi untuk satu maf'ul. Fatarfa'u wa tansibu, maka dia dapat merofakkan dan juga dapat menasabkan. Wa fuhima min qawlihi, dan ini dapat dipahami dari ucapan beliau beliau mengatakan alal haddil ladzi qad hutta, ya alal haddil ladzi qad hutta. Maksudnya apa? Annaha ta'malu bisyurutil mutaqaddimati fismil fa'ili. Bahwa sifat musyabbahah dapat beramal selama ada syarat-syarat yang telah berlalu penjelasannya pada isim fa'il. Wala yadkhulu fi dzalika syartul hali wal istiqbali. Akan tetapi tidak masuk di situ syarat hal dan istiqbal yang ada pada isim fa'il. Ya, karena kalau isim fa'il itu dapat beramal kalau maknanya hal, waktu sekarang, atau istiqbal, waktu yang akan datang. Tetapi di sini tidak masuk karena apa? Li'annahu nassa ala annaha la takunu illa lil hali. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa sifat musyabbahah tidak dapat beramal melainkan hanya kepada waktu yang hal, waktu sekarang. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tsumma dzakara anna ma'mulaha la yataqaddamu 'alaiha. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ma'mul dari sifat musyabbahah tidak boleh didahulukan dari sifat musyabbahah. Wa annahu la yakunu illa sababiyan, dan ma'mul bagi sifat musyabbahah itu hanya boleh ma'mul yang sababi, tidak boleh berupa ma'mul yang ajnabi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.